Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Esa Cianing Putri. Di sini aku bakal ngebahas tentang teori disonansi kognitif nih. Nah, ada 4 hal yang akan aku bahas mengenai teori ini. Yang pertama ya pastinya mengenai pengertian dari teori ini mulai dari apa sih teori ini tuh apa. Terus sejarah teori ini tuh bagaimana. Nah, yang kedua, aku akan ngejelasin apa aja sih yang jadi sumber dari disonansi kognitif ini. Dan yang ketiga itu contoh dari disonansi kognitif. Dan yang terakhir atau keempat itu cara mengatasi disonansi kognitif. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu ya. Yang pertama tuh kalian tahu nggak apa sih disonansi kognitif itu? Atau mungkin pernah dengar atau gimana? Eh, Teori disonansi kognitif ya, kalau ditarik secara umum, itu merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial atas ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan, sehingga memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Nah, di sini tuh teori ini ya memiliki dua konsep utama. Yang pertama itu kognisi yang merujuk pada pikiran atau pemikiran, dan yang kedua itu disonansi yang merujuk pada konflik atau inkonsistensi. Nah, mengacu pada dua konsep yang udah aku sebutin tadi nih, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa disonansi kognitif itu adalah sebuah konflik psikologis antara dua atau bukan satu ya, antara dua atau lebih sebuah kepercayaan yang tidak sesuai secara simultan atau secara bersamaan. Teori disonansi kognitif ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa setiap individu ini pasti berjuang untuk mencapai konsistensinya kan. Nah, mereka juga akan berpikir gimana sih mengurangi rasa ketidaknyamanan psikologis tersebut. Nah, itu tadi merupakan pengertian secara umum tentang teori disonansi kognitif ini. Mungkin kalau seumpama kurang atau kalian kurang paham, kalian bisa cari di web atau di jurnal-jurnal yang memungkinkan untuk menambah wawasan kalian sehingga kalian bisa paham nih apa sih pengertian dari teori ini. Nah, tadi kan aku udah itu kan ngasih tahu apa sih pengertian dari disonansi kognitif itu. Nah, sekarang aku bakal nyampain sejarahnya dari teori ini. Nah, teori ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1950-an dan hadir ketika teori penguatan atau reinforcement teori yang waktu itu tengah mendominasi jagat penelitian psikologi. Nah, karena cakupan dari teori disonansi kognitif ini sangat luas, akhirnya menginspirasi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya di ilmu komunikasi. Nah, dalam ilmu komunikasi ini nih, dia tuh memayungi salah satu teori yang ada dalam ilmu komunikasi, yaitu teori terpaan selektif komunikasi. Nah, di sini tuh Leon Festinger itu menyatakan bahwa setiap manusia ini pasti memiliki dorongan batin atau nurani untuk menjaga sikap atau perilakunya agar sejalan dengan harmoni. Nah, sejarah singkatnya tuh kayak gitu kurang lebihnya. Oke, kita memasuki bagian kedua, yaitu aku akan ngejelasin sumber dari disonansi kognitif ini menurut Leon Festinger. Leon Festinger itu mengungkapkan bahwa ada 4 hal yang menjadi sumber dari disonansi kognitif. Yang pertama itu adalah inkonsistensi logika. Di sini maksudnya inkonsistensi logika yaitu logika berpikir mengingkari logika berpikir yang lain. Kita ambil satu contoh, yaitu misalkan kita percaya bahwa manusia itu dapat pergi ke bulan, tapi manusia juga percaya bahwa tidak ada alat yang bisa mengeluarkan manusia dari atmosfer bumi. Kan itu mengingkari logika berpikir yang pertama kan. Nah, yang kedua itu nilai budaya. Nah, di sini tuh maksudnya kognisi yang dimiliki seseorang di suatu budaya
pastinya akan berbeda dengan budaya lainnya. Nah, ambil contoh ya, misalkan kalau seumpama di Jawa ini kan kita makan pakai tangan, itu kan merupakan suatu hal yang wajar. Beda lagi kalau kita menerapkan itu di Inggris. Nah, di bagian ketiga ini aku bakal nyampain mengenai contoh dari teori disonansi kognitif ini. Nah, yang pertama tuh ya, misalkan seorang perokok, dia tuh tahu bahwa kebiasaannya merokok ini pasti mengganggu kesehatannya, tapi dia tetap ngelakuin ngerokok itu. Nah, contoh yang kedua tuh gini, kita tahu bahwa makanan junk food, fast food atau makanan cepat saji itulah yang sejenisnya kayak gitu, itu kan kalau dikonsumsi secara berlebihan terus menerus itu juga kurang baik efeknya buat tubuh. Tapi kita tetap membeli makan tersebut, entah alasannya karena lebih praktis atau lebih enak atau lebih efisien, ya kayak gitu. Jadi kita itu kayak dilema. Ya mungkin dua itu tadi udah cukup buat ngasih tahu kalian apa aja sih contoh dari disonansi kognitif ini. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi disonansi kognitif menurut Festinger. Nah, di sini Festinger tuh mengatakan ada 3 yang bisa kita lakukan untuk mengurangi disonansi kognitif atau mengatasi disonansi kognitif itu. Yang pertama adalah mengubah elemen tingkah laku. Misalkan nih, aku tadinya pengen berkebun di luar, ternyata di luar tuh hujan, jadi aku mencari kegiatan atau melakukan kegiatan yang di dalam rumah untuk mengganti planning awal aku tadi. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menambah elemen kognitif baru. Di sini misalkan ada nih seorang perokok berat, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan ini baik daripada minum minuman keras atau bermain dengan narkoba, karena itu lebih bisa merusak kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu mengubah elemen kognitif lingkungan. Di sini misalkan seorang perokok berusaha mempengaruhi seseorang yang berbeda pendapat dengan dirinya agar sejalan dengan pemikirannya. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan mengenai teori disonansi kognitif. Ya, kita sama-sama belajar. Mungkin dari aku juga banyak banget kesalahan yang aku tadi ucapin. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi disonansi kognitif. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.